Ya. Baik, sebelum kita mulai, terlebih dahulu akan kita sepakati semacam waktu yang dialokasikan tuh tim 1 itu akan membuat atau mempresentasikan itu hasil itunya ya, progresnya. Kira-kira 20 menit apakah cukup? Mudah-mudahan cukup ya. Nah, kemudian pada saat tim 1 itu mempresentasikan proyeknya, itu berlima, 4 orang dan saya itu akan menyusun pertanyaan untuk bukan untuk biar kelihatan bodoh atau kelihatan gagal, enggak, tetapi justru biar kita itu lebih mantap, karena kita itu akan ini kan latihan untuk jualan proyek ke masyarakat gitu, ya kan? Jadi kita akan latihannya itu justru di sini. Jadi kalau Anda ditanya yang sulit-sulit oleh teman-teman, nanti jangan merasa terus berkecil hati seolah-olah teman-teman memusuhi. Enggak, ini adalah semacam kawah condro di muka gitu. Kalau itu dalam pewayangan dulu ya. Jadi untuk godok atau untuk menyiapkan Anda biar nanti pada saat Anda lulus itu sudah siap terjun di masyarakat, ya. Baik, jadi kegiatannya secara serial, secara paralel, tetapi yang presentasi gantian gitu ya. Jadi yang pertama itu kelompok kalau saya boleh mengusulkan kelompok Mas Syahrul, Mas Daniel, Mas Faruk, dan Mas Widi. Ya, Mas Widi di mana ini kok ada bakso, bikin lapar aja. Nah, oke. Nah, yang kedua nanti baru kelompok Mas Erlangga, Mas Muhaimin, Mas Farul Rosi, dan Mas Surya. Apakah itu setuju atau mau di-switch? Tadi sudah janjian atau bagaimana? Setuju begitu atau setuju, mau? Bu. Setuju, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa ya. Jadi nanti mohon setiap orang itu minimal 1 pertanyaan ya. Akan saya catat pertanyaannya seperti apa, dan ini direkam, jadi misalkan saya miss, catatan saya hilang, masih ada rekamannya ya. Jadi itu juga akan menjadi bagian dari penilaian. Nah, mengapa kok penilaiannya kok seperti itu, seolah-olah tidak hanya proyeknya yang dinilai, tetapi manusia atau appearance atau presentasi dan itu lain sebagainya kok ya dinilai. Karena kita itu sudah berada di ujung akhir mau lulus gitu. Jadi IT project ini adalah semacam ujung sebelum TA gitu. Jadi kita tuh sudah berada di ujung semester, hampir lulus. Jadi diharapkan pekerjaan yang kita lakukan di IT project ini sudah mencerminkan kita nanti kalau lulus itu kira-kira seperti apa, itu sudah kelihatan dari sekarang. Baiklah, kira-kira yang akan memoderatori siapa? Apakah ada yang menjadi volunteer untuk moderator? Untuk kelompok saya, Bu. Baik, waktu saya berikan kepada Mas Faruk, silahkan dimoderatori. Silahkan. Selamat siang, Bu Justina, teman-teman kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari kelompok angkatan 2019 ingin memulai presentasi proyek kami. Mohon share screen, Bu, ya. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kelompok kami itu membawakan sebuah proyek yang bertajuk absensi terintegrasi. Seperti di awal perkuliahan bahwa tugas ini terkait dengan peran seorang mahasiswa atau kita yang akan terjun ke masyarakat yang membaca dengan baik apakah persoalan yang sedang dibutuhkan atau yang sangat urgent di masyarakat. Maka kami menginisiasi untuk membuat proyek yaitu berjudul absensi terintegrasi. Bagaimana selengkapnya? Saya akan mulai slide berikutnya.
Ya, ini untuk apa namanya, link yang bisa teman-teman atau Ibu bisa buka. Ini isinya untuk membuka langsung ke aplikasi untuk mencobanya. Monggo, Mas Widi, silakan Mas. Mas Widi. Halo, Mas Widi bisa. Oke, mungkin sedang apa namanya, sedang ini. Saya handle sebentar, Bu. Silakan. Oke. Jadi secara nyata bahwa tenaga kerja atau fokus kami di sini adalah field engineer, merupakan salah satu lingkup yang sangat dominan bahkan untuk mencapai suatu keberhasilan perusahaan. Bagaimana tidak bahwa dewasa ini kita sudah tahu banyak bahwa kehadiran tenaga kerja, unskilled maupun skilled labor itu tentunya banyak sekali menimbulkan dilema-dilema baru dan bahkan dinamika-dinamika baru dalam dunia kerja. Termasuk dalam hal ini adalah effort dan cost sebagai dampak dari tenaga kerja yang termanage dengan baik. Kita sama-sama mengamini itu. Apalagi dengan era industri 4.0, ini membuka kesempatan bagi sumber daya manusia yang memiliki keahlian sesuai dengan pengembangan teknologi. Semua berdasarkan dengan teknologi. Semua bisa terkontrol dengan baik. Itu kan tagline-nya ya. Namun, banyak terjadi di negara kita bahwa manajerial atau pengelolaan sumber daya manusia itu masih relatif kurang terkontrol. Seperti contohnya, yang paling gampang adalah output dari diadakannya divisi-divisi yang sebenarnya banyak menimbulkan effort dan cost tambahan, padahal itu bisa diminimalisir. Kemudian dari sisi efektivitas kerja, dari data yang kami peroleh bahwa efektivitas kerja seorang pekerja di setiap hari atau bahkan per weekly itu bisa dikatakan tidak lebih dari 40 jam secara ketenaga kerjaan. Namun nyatanya kita mengetahui bahwa jadwal pekerjaan dan tantangan kerja yang dihadapi ternyata tidak melebihi 50% dari waktu kerja yang dicanangkan oleh perusahaan itu sendiri. Bagaimana kira-kira? Apakah itu data yang sangat penting? Bagi sebagian orang penting, apalagi bagi sebuah perusahaan yang sedang berkembang dan ingin maju. Maka kami mencoba membuatkan teknologi mobile karena nanti mungkin bisa dijelaskan oleh teman-teman, Mas Sarul dan Mas Daniel, tentang dapurnya. Karena memang terintegrasi adalah tagline kami dari awal, bagaimana caranya agar WFH, WFO, atau bekerja di rural area atau di remote area itu tidak menjadi kendala bagi perusahaan untuk mengatur dan memanage tenaga kerjanya. Ya, nah ini porsinya Mas Sarul, silakan Mas Sarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, masuk? Kedengeran, Bang? Masuk, Bang Sarul. Jelas, suaranya jelas. Di sini saya akan sedikit menjelaskan di poin saya, itu salah satunya di sini untuk proyek sementara ini kita untuk aplikasinya kayak minggu lalu yang sempat kita kelompok kami sempat perdebatkan juga untuk kayak bikin aplikasi itu kan biasanya kita terkendala di OS tiap masing-masing. Pertama contohnya kayak iOS ya, iPhone itu agak susah. Jadi di sini akhirnya kita untuk memutuskan kita
Ini aplikasi berbasis multi platform, Bu. Jadi di mana ada kita tetap bisa akses via mobile dan via web. Salah satu contohnya untuk yang prototipe sekarang itu kita buatnya yang via web dulu. Nah, di sini dari developernya kita membuatnya dari setiap perusahaan itu kita cantumkan di sini kan ada loginnya. Di situ nanti di perusahaan itu kan pasti kita minta email masing-masing karyawan. Jadi satu dia login itu yaitu user dia yang masuk. Di dalam setelah dia login, nah di sini ada pilihan lagi tuh, isi absen masuk ya terutama ya. Asistan itu kayak dokumentasi. Dokumentasi itu misalnya kita di divisi apa, nanti kerjanya di mana. Di sini kayak ada tag lokasinya juga. Karena untuk sekarang kan kadang orang berpikiran kita meskipun kita entah kita WFH atau kerja di lapangan, kalau kita cuma bermodalkan foto doang biasanya kayak sekelas HD itu ini masa kerja di mana sih. Nah, karena di sini kita cantumkan juga peta lokasi. Jadi untuk setiap dia update itu di situ kita bakal melihat ini lokasinya di mana, dia sedang action di mana. Nah, untuk poin keduanya mungkin langsung ke yang CRUD kali Bang Faruk ya, biar langsung sekaligus. Oke. Oke, bagaimana Mas Daniel? Siap ya? Siap, siap. Oke, lanjut Mas Daniel. Jadi di sini use case diagramnya itu sangat simpel. Jadi ada user pertama mengisi from absen. Lalu dari from absen itu bisa ditarik grafik, terus bisa disimpan ke riwayatnya dan menampilkan surat keterangan bila sakit atau ada dinas luar. Setelah itu langsung diorganize ke data absen dalam eh, dalam Excel secara otomatis ke HRD-nya. Ya, di sini di activity diagramnya sama seperti itu juga. Jadi pertama membuka web bisa dari mobile ataupun PC. Lalu tinggal login ke akun Google-nya, terus mengisi daftar hadir. Setelah itu langsung masuk ke HRD sebagai Excel yang berada di Google Drive, terus bisa melihat hasil pengisian menu tampilan data. Ini contoh itunya, contoh aplikasinya. Eh, User interface-nya sangat mudah dipahami untuk karyawan yang pernah menggunakan absen online gini. Ada mengisi NIK, nama, terus divisinya, terus ini tampilan datanya, terus ini grafiknya yang ditampilkan akumulasi yang sudah pernah diisi gitu. Oke, sebentar Bu, kita share screen berikutnya Bu untuk tampilan hasil output dari penyimpanan di Google Drive.
Bang Faruk masih di mute, Bang. Iya, begini Bu kira-kira tampilannya. Sorry ke-mute, lupa. Ya, jadi absensi ini menampilkan hasil dari rekap atau record. Ini file yang sudah tertaut atau tersinkronisasi dengan aplikasi tersebut, dengan salah satu akun, mungkin nanti HRD-nya atau manajerialnya atau gimana gitu kan bisa. Kemudian outputnya juga bermacam-macam Bu, kita bisa mengambil data ini dengan Excel atau PDF atau dan lain-lain. Dari data ini kita bisa membuat banyak hal, terutama untuk divisi-divisi yang sifatnya human resource, seperti HRD dan segala macam. Satu, mereka bisa kira-kira untuk menganalisa sebenarnya apa ya, kebutuhan pekerja ini sebenarnya sebesar itu atau tidak, kemudian habitualnya, bagaimana sih pekerja saya itu masuk dari jam berapa, pulang jam berapa, itu juga bisa. Kemudian untuk penggajian mungkin, itu bisa juga sebagai acuan bahwa semakin tertib administrasi si pegawai, maka tentunya akan berbanding lurus dengan penghasilan yang dia terima. Kemudian untuk kaitannya dengan mata kuliah ini, kami melihat kebutuhannya sangat urgent juga, karena ya itu tadi Bu, karena untuk mengurus sumber daya ini ternyata tidak mudah. Boleh izin share lagi Bu? Silakan, silakan. Oke. Ini saya mengambil dari mata kuliah kecakapan antar personal Bu, sama Big Data Analytics, kaitannya dengan pengumpulan data. Belum muncul di saya. Oh, udah. Iya Bu, tadi baru diklik. Ya. Iya. Dalam mata kuliah Big Data, ini kecakapan antar personal, di sini saya atau kita semua sama-sama tahu bahwa manajer puncak itu memang puncaknya di atas, tapi bagaimanapun juga bagian paling atas ini akan menerima informasi yang lebih sedikit ketimbang bagian operasional. Bagaimana jalannya data itu? Nah, ini kira-kira. Jadi ketika data itu sudah berseliweran di bawah, maka semua bagian yang semakin ke atas akan semakin mengurangi porsi data tersebut. Karena mereka hanya membutuhkan beberapa bilah data saja, atau bahkan mereka hanya sekedar untuk data tambahan untuk divisi mereka. Dan ini kan yang menjadikan sumber keputusan yang akan diambil oleh manajerial akan menjadi tidak efektif atau tidak valid, manakala data yang diterima menjadi lebih sedikit gitu. Makanya dengan autentifikasi, dengan sistem yang terencana dengan baik, termasuk dengan kehadiran tadi, akan banyak data yang bisa di mining atau ditambang dengan satu objek saja. Kemudian kaitan kedua dengan data tadi, kita bisa melihat di salah satu mata kuliah di semester ini juga, di Big Data Analytics. Ini contoh bahwa adanya karakteristik dari pekerja yang berbeda-beda, namun ternyata polanya sama, Bu. Seperti contoh, ada di hari Senin, mereka relatif absen dengan bentuk yang bermacam-macam, di awal week ya, di awal minggu. Namun di akhir minggu, nah ini, terdapat perubahan data yang juga sangat besar. Di mana? Yaitu di pulang cepat. Nah ini kan termasuk dari evaluasi yang perlu dilakukan secara menyeluruh gitu ya. Apa memang hari Jumat ini karena hanya Jumatannya yang dicari atau apa? Sehingga dari data ini juga kita bisa tahu bahwa sebelumnya HRD itu mengambil data hanya dari misal logbook yang pakai Finger atau apa, kemudian dari absen ceklok lah kalau zaman dulu kan kita
biasa absen ceklok itu Bu ya. Iya. Ya, maka dengan terintegrasi, saya berharap atau kami berharap ini kita semua punya data secepat ini untuk ya paling tidak pos-pos mana sih yang sebenarnya bisa di manage dengan lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu, Bu. Nah, itu acuan dari kami, Bu, sebagai intermezzo saja, Bu. Oke, baik. Waktunya masih ada 3 menit. Apakah ada tambahan lagi? Mungkin Mas Widi, Bu, secara filosofis beliau mungkin punya ini. Silakan Mas Widi. Silakan Mas Widi mana? Silakan di unmute dulu. Iya Bu, bentar. Ini jaringannya agak putus-putus jadi. Oke, Bu, mungkin di take over dulu, Bu, sebentar. Mungkin 3 menit yang berharga ini, Bu. Iya. Jadi di sini sesi iklannya, Bu. Nah, jadi sesi iklannya ini saya harap teman-teman jangan ragu-ragu untuk mengaplikasikan program kami karena satu apa ya, kita free developer, Bu. Karena kami di sini cuma punya waktu beberapa minggu dan di sini kita tidak mengeluarkan kos sama sekali melainkan hanya biaya internet mungkin. Dan memang sifatnya ini masih prototipe, Bu. Masih prototipe dan masih bisa dikembangkan dengan sangat banyak fitur dan ya seperti itu Bu, kira-kira 3 menit sisa ini bisa menjadi acuan buat kita semua untuk mengembangkan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin biar biar pertanyaan-pertanyaan terkumpul lebih dahulu, mungkin kelompok Mas Muhaimin dan Mas Erlangga, Mas Fahrul dan Mas Surya itu presentasi dulu aja ya. Bagaimana, setuju enggak? Boleh Bu. Biar imbang kita. Silakan biar kita mengendapkan apa yang barusan kita terima itu, biar nanti muncul pertanyaan-pertanyaan sambil mendengarkan presentasi tim 2. Silakan Mas. Oke, selamat siang buat Bu Yusin dan teman-teman semuanya. Saya selaku moderator dan saya ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Boleh izin saya sini, Bu? Silakan. Oke. Assalamualaikum sebelumnya. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Muhaimin yang NRP-nya 11520 25005, Igusti Ngurah Surya Ardika 191 5101 040 dan saya Muhammad Farul Rozi 11518 00061 dan Erlangga Jaka Wiguna 115 17 00021. Kelompok kami melakukan pengembangan aplikasi pengenalan teks dari gambar ke kamera dengan disertai suara. Tujuan membantu proyek teknik informatika dalam mengembangkan teknologi informasi, mempermudah kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan pengenalan karakter optik atau OCR. Lingkup masalah. Yang pertama, bagaimana mempermudah orang dengan gangguan penglihatan untuk melihat tulisan dari sebuah gambar atau tulisan dengan bantuan kamera telepon. Contohnya kayak orang-orang yang matanya minus, plus, atau orang-orang yang kesulitan dalam membaca seperti buta huruf untuk membantukan ada suaranya. Dan yang kedua, bagaimana memanfaatkan teknologi optical character recognition dengan tepat guna. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Erlangga Jaka Wiguna.
Silakan Mas Erlangga. Ya. Untuk yang selanjutnya, deskripsi umum sistem. Adapun aplikasi yang akan dikembangkan adalah aplikasi yang dapat mengambil gambar dari kamera handphone, di mana gambar tersebut mempunyai teks atau tulisan yang akan dibaca, di mana gambar atau tulisan tersebut tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung oleh orang dengan gangguan penglihatan, baik karena rabun warna, mata lelah, pandangan tidak jelas. Fungsi produk. Adapun fungsi-fungsi yang dimiliki oleh aplikasi ini, yang pertama, mengambil gambar dari objek yang akan dibaca. Yang kedua, menampilkan gambar dari objek yang akan dibaca. Yang ketiga, menjelaskan teks dari objek tersebut. Yang keempat, membaca teks dari objek tersebut. Oke, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita I Gusti. Silakan. Halo. Maaf. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan Maaf. melanjutkan presentasi dari Bang Erlangga tentang yang akan saya jelaskan yaitu cara penggunaan produk sistem aplikasi kami ini. Sesuai yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, bahwa aplikasi ini memiliki fungsi untuk mengenali suatu teks yang ditangkap melalui kamera telepon yang nantinya akan disuarakan melalui text to voice nanti, yang tentunya akan sangat membantu banyak orang dengan gangguan penglihatan. Nah, cara penggunaan produk aplikasi kami ini tentunya dengan tujuan kami atau visi kami untuk membantu orang banyak yang awalnya sudah memiliki gangguan penglihatan, kami pun berusaha untuk membuat tampilan yang sesederhana mungkin. Bagaimana dengan hal yang sederhana tersebut tetap tidak mengurangi fungsi dari produk atau aplikasi kami ini. Jadi pada gambar pertama bisa kita lihat bahwa tampilannya sangat sederhana, yaitu ada satu tulisan yaitu di atas layar yang merupakan aplikasi kami, yaitu pengenalan teks. Kemudian ada dua opsi yang tersedia. Jadi mana untuk menggunakan aplikasi ini kita harus menekan tombol capture image terlebih dahulu karena kita harus memfoto terlebih dahulu teks yang ingin kita baca atau deteksi. Kemudian akan beralih ke gambar nomor 2, yaitu kita akan langsung terbuka aplikasi kamera selama kita tidak menginstal lebih dari satu aplikasi kamera. Ketika aplikasi kamera kita sudah terbuka, maka kita mengarahkan ke tulisan yang kita maksud. Lalu menjepret fotonya, kemudian memverifikasi bahwa benar foto yang kita ambil itu kira-kira sudah jelas bahwa memang itu teks yang akan kita deteksi. Next. Kemudian di gambar ketiga, pada sketsa kami sudah siapkan, yaitu ketika foto sudah diambil, maka akan tampil di tampilan aplikasi kami gambarnya, lalu kita bisa lakukan deteksi tulisan dengan cara menekan tombol detect text, yang dimana akan langsung ditampilkan tulisan yang dimaksud yang sudah ditangkap dari gambar yang kita ambil, dan secara langsung juga diberikan suara tentang tulisan apa yang sudah deteksi tersebut. Jadi ketika detect text langsung akan muncul bunyinya yang akan memberitahu bahwa tulisan tersebut sudah benar terdeteksi. Next. Nah, batasan untuk aplikasi kami ini, untuk sementara aplikasi ini hanya diperuntukkan kepada pengguna sistem operasi Android. Karena keterbatasan dalam kami membuat aplikasi untuk iOS itu selain hardware yang belum ada dan banyak lagi keterbatasan lainnya. Kemudian, aplikasi ini sendiri berjalan baik pada sistem operasi Android yang minimal 5.0 atau Lollipop. Yang dimana kita tahu sendiri bahwa sekarang rata-rata orang itu memiliki Android, bahkan yang sudah berumur 4 tahun pun biasanya Android-nya sudah versi 7, dan bahkan lebih baru lagi. Kemudian untuk pembuatan tampilan interface akan mempergunakan Android Studio 2020 dengan versi 3.1.24. Lalu untuk kamera handphone yang bisa digunakan untuk menggunakan aplikasi kami ini, minimal memiliki resolusi 16 megapiksel. Yang mana kita tahu juga bahwa kamera Android sekarang itu sudah sangat besar sekali resolusinya, sehingga sudah sangat cukup sekali menunjang kebutuhan aplikasi pengenalan teks dari kami ini.
Jadi saya harap dengan batasan ini juga tidak mengganggu dan mengurangi dari banyaknya user yang bisa menggunakan aplikasi kami ini. Untuk selanjutnya tentang use case diagram dan activity diagram akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Dari use case, ini saya mau menerangkan yang use case diagram, yang mana dari user ini nanti, seperti yang kita lihat di gambar, dia akan melakukan 2 action, yaitu capture image dan detect image. Dari capture image, dia akan menghubungi aktor kamera handphone. Setelah itu dia menghubungi screen handphone. Sedangkan untuk yang detect image, nanti kita hubungkan dengan aktor screen handphone dan juga dengan speaker handphone. Itu coba next. Nah, untuk activity diagramnya yaitu kita mulai dari start. Nggak kelihatan. Mau di zoom, Mas? Sebentar, saya sebentar. Oke. Oke, dari user mulai start aplikasinya, masuk ke aplikasi. Setelah itu dari sistem aplikasi akan menampilkan tampilan home seperti yang kita lihat tadi di awal. Setelah lihat. Dari tampilan home nanti ada 2 button di sana, yaitu capture image dan detect image, yang kita klik terlebih dahulu adalah button image capture image, yang mana digunakan untuk memerintahkan kamera menangkap image. Nah, setelah kamera sudah menangkap image, nanti ada pertanyaan di sana. Apakah benar atau masih kurang bagus gambarnya? Makanya kita bisa kembali mengaktifkan lagi kamera image. Apabila benar, kembali ke user untuk menampilkan image. Setelah image sudah terverifikasi dengan bagus, dengan baik, user mengklik button detect text. Nah, setelah user klik button detect text, sistem aplikasi akan menganalisa image. Apabila di image tersebut ada teks, maka akan ditampilkan sebentar. Menampilkan teksnya dan juga suara dari atau speech dari teks tersebut. Setelah speech selesai, maka aplikasi sudah selesai. Terima kasih. Oke, untuk demo dari aplikasinya bisa dilanjutkan oleh Mas Muhaimin. Silakan, Mas Muhaimin. Ya, sebentar. Mohon izin untuk share screen-nya. Ini sudah langsung demo produk. Iya, Bu. Sebentar. Oh ya, ini stop share.
Apakah terlihat? Lihat, Mas. Iya, terlihat Mas. Terlihat ya. Oke. Oke, kita klik capture image. Coba kita lihat ke sini. Oke. Setelah itu kita centang. Kita detect image, coba. Suaranya nggak keluar ya? Sepertinya itu karena share screen-nya tidak disetting untuk audio, Mas, jadinya suaranya nggak masuk. Oh iya. Ya begini ya? Ya, harusnya sih mau. Cuman juga di beberapa aplikasi kayaknya kurang support deh. Tapi harusnya sih langsung bunyi kok jika digunakan secara langsung. Oh iya, enggak support ya. Waduh. Oke. Saya seperti itu. Untuk audio sepertinya ada masalah. Baik, seperti itu nanti kira-kira aplikasi yang mau kami buat. Saya kembalikan ke teman Mas Ozi, silakan. Oke, dari kelompok kami dirasa cukup sih Bu. Sekiranya ada teman atau Ibu untuk bertanya. Baik, terima kasih ya kalau begitu, karena ini sudah selesai, maka sekarang kita balik yang bertanya kelompok 1 dulu. Jadi yang menanggapi adalah kelompok 2, oke? Enggak apa-apa kan? Iya, Baik, tidak Ibu. apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Silakan Mas Faruk. Tadi siapa? Widi udah mempersiapkan mungkin tadi pertanyaan Widi. Jadi sempat ada minimal 4 ya pertanyaannya ya, biar memberi masukan kepada teman-teman di tim lain. Silakan. boleh Bu mengawali di kelompok saya Bu, ingin bertanya ke kelompok Mas Oji dan teman-teman. Sebenarnya saya juga punya masalah yang sama karena mata saya tuh minus. Jadi ketika saya di kendaraan umum, terutama busway dan KRL gitu kan, jadi saya kesulitan karena rute misalnya kan, rute itu kan sangat kecil ya, bentuknya peta gitu kan. Kira-kira lebih efektif nggak aplikasi yang teman-teman bikin untuk menganalisa sebenarnya ini secara image ini kan bukan hanya teks yang pengen kita baca, tapi kayak oh ini ke sini gitu. Mungkin ada apa namanya? Ada fitur apa yang mungkin bisa ini kan buat saya sebagai orang yang membutuhkan aplikasi. Terima kasih. Apakah mau dikumpulkan dulu Mas Surya, Erlangga, Mas Muhaimin? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh dikumpulkan dulu aja, Bu. Dulu, oke, pertanyaan pertama itu ya. Jadi sekarang dilanjut pertanyaan kedua. Silakan, Mas Arun, udah ada pertanyaan? Ada sih Bu, tapi agak mirip-mirip kayak Bang Faruk. Coba miripnya kayak gimana? Seberapa mirip? Siapa tahu nggak mirip sama sekali. Oh enggak, itu kan yang tadi di-share sama kelompok 2 itu kan dia lebih buat ke objek yang diem Bu ya. Contoh kalau misalnya kita di kendaraan atau kita misalnya sambil berkendara nih, kita kayak lagi nyetir mobil, kadang kan saya juga ada gangguan penglihatan. Di situ kadang namanya kendaraan mobil kan itu pasti goyang tuh Bu ya. Kan nggak mungkin kita ngambil satu foto fokus, agak susah gitu dapat fokusnya. Mungkin saya kurang kira-kira kalau kayak gitu efektif atau enggak gitu. Soalnya nggak mungkin kita turun dari mobil dulu berhenti dulu gitu kan. Kita pasti nyari yang cepat itu di dalam mobil itu buat ngambil foto gitu Bu. Untuk lebih ke objek bergerak sih begitu. Kita lagi dalam keadaan bergerak. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, Mas Widi?
Mas Daniel, silahkan. Mungkin dari Iya Bu, saya maaf, saya belum ini nggak bisa open chat Oke, enggak apa-apa. karena jaringannya nggak bagus dari tadi. Nah, jadi yang mau saya tanyain sih ini Bu, masalah dari 16 megapiksel ya gitu. Apakah emang itu benar-benar efektif untuk beberapa, apalagi misalkan rabun itu kan bukan semata-mata rabun jauh gitu ya Bu ya, dan rabun dekat juga bisa gitu. Apalagi kalau masalah kayak orang tua itu, masalah rabun dekat itu ketika misalkan harus membaca instruksi penggunaan obat. Nah, itu apakah benar-benar bisa menangkap teks itu dengan panjang, karena yang tadi kita lihat kan contohnya cuma banana ataupun yang teksnya itu terbatas gitu. Sedangkan untuk instruksi obat kan misalkan satu obat itu kan bisa beberapa kata gitu, satu kalimat. Terima kasih. Ya, bagus nih pertanyaannya. Ayo terakhir Daniel. Kalau dari saya sih, apakah aplikasi ini cocok untuk orang yang buta gitu Bu, yang tidak bisa melihat sama sekali? Itu kan mungkin sangat membantu. Ya, sudah terkumpul 4 pertanyaan. Apakah Mas Faru masih punya pertanyaan? Sepertinya senyum. Jadi siapa tahu ada pertanyaan lain. Nggak tahu kenapa Bu tadi ngelihat Daniel kayaknya seneng banget, jadi ikut ketawa Bu. Maaf Bu, maaf ya. Membawa ini ya, membawa kebahagiaan buat orang lain. Bagus lah. Ya, silahkan kelompok Mas Erlangga, Mas Surya, Mas Muhaimin, dan Mas Fahrul. Silahkan ditanggepin. Yang tidak harus urut, yang mana aja. Mungkin ini bisa aja sih dijawab dengan satu ini ya, satu deskripsi. Keempat-empatnya ini bisa sih, silahkan. Siapa yang akan menjawab? Mohon izin saya mencoba menjawab Bu. Iya, silahkan monggo Mas. Untuk rekan saya Faruk ini kan untuk fitur lain. Nah, ini sebenarnya kalau untuk di penginderaan optik ya, ini masih terbuka luas untuk fiturnya seperti face recognition atau mungkin barcode reader. Jadi masih terbuka luas. Tapi sedangkan karena kemarin ada keterbatasan kami untuk membuat ini, jadi kita fokuskan ke text recognition dulu, seperti itu. Kalau untuk fitur lain sangat terbuka sekali. Untuk yang pertama seperti itu. Kalau untuk yang pertanyaan kedua dari Mas Sahrul ya tadi ya, objek bergerak. Lah ini saya juga agak kesulitan. Padahal kita kan fokusnya ke kamera, tapi kalau objek bergerak itu kan berarti video ya. Iya, video. Tapi saya ini nih Mas, boleh enggak saya kita diskusi aja ya, tidak usah tanya jawab. Itu kayaknya ini banget ya. Ngobrol aja ya. Kalau saya tangkap ini tadi letak kekuatan informatiknya itu di NLP, benar enggak? Iya, Bu. Iya, jadi kalau di ini kan sebenarnya fokus mengaplikasikan sedikit machine learning lah kalau saya bilang ya. Karena kan kita ngambil juga metadata dari Google seperti itu. Cuma memang masih perlu dikembangkan lagi Bu, seperti itu. Ini bisa dilanjutkan jadi TA ini. Apalagi tadi masih terbuka kesempatan luas, Mas Muhammad bilang gitu. Dan memang iya ya, bisa arahnya ke seperti pertanyaan Mas Faruk tadi, bahwa kita sebenarnya butuh loh yang bergerak. Pertanyaan Mas Farul ya. Kita bergerak gitu. Jadi yang bergerak gitu. Memang sudah ada sih yang jualan seperti itu, tetapi kalau mahasiswa bisa membuat dan itu sangat membantu buat masyarakat, itu alangkah bagusnya gitu. Ya. Dan tidak hanya itu loh. Misalkan begini, tadi kan ada kata banana gitu, banana. Nah, itu tulisan tangan kan? Iya, tulisan tangan, benar. Artinya kan di situ ada AI-nya, betul, ada machine learning-nya ya. Nah, bagaimana nanti jika tulisannya itu rada rumit gitu. Kalau itu tadi kan ditulis Mas Muhaimin
B-nya besar, A-nya besar, jadi mendekati keyboard itu. Bagaimana jika ininya ya kayak tulisan dokter lah gitu. Gimana? Ya, untuk ya ini kan menyambung pertanyaan ketiga ya dari Mas Widi tadi, perihal instruksi obat itu kan kecil-kecil tulisannya ya. Sampai sekarang itu kami masih kesulitan di pengindraannya, Bu. Jadi pengindraannya ini masih belum sempurna lah kalau kayak saya bilang seperti itu. Jadi pengindraannya itu masih kadang itu masih bisa nangkap noise itu seperti itu. Oke. Jadi Izin itu juga, yang Bu. Oke, silakan Mas Surya. Baik, jadi seperti pertanyaan tadi dari Mas Widi bahwa bagaimana tentang penginderaan teks-teks yang rumit, tentunya banyak sekali faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Dari bagaimana tulisannya, lalu pencahayaannya, apalagi kami ini berbasis dari mengambil image atau gambar, yang dimana cahaya itu sangat menjadi penentu dari sebuah gambar ditangkap. Selain itu juga kami juga dalam penangkapan, karena dengan banyak faktor yang sangat mempengaruhi itu, tentunya itu menjadi batasan juga bagi kami, tapi juga kami harap kami bisa melatih aplikasi kami untuk mengenal lebih banyak teks lagi dengan segala kondisi yang lebih banyak lagi, dengan banyak variabel yang bisa merubah tangkapan gambar yang bisa dideteksi. Semakin ke depannya, mungkin itu untuk sekarang masih menjadi batasan bagi kami, kekurangan, tapi bisa saja ke depannya kami usahakan untuk memperbaiki dan semoga saja bisa mendukung atau menyelesaikan masalah dari pertanyaan Mas Widi tadi. Lalu juga pertanyaan terakhir soal apakah aplikasi ini efektif untuk orang buta. Kami harap, menurut kami sih ini sangat membantu ya, karena dengan adanya fitur text to voice tadi, itu bisa menjadi sebuah apa istilahnya ya, validator bahwa benar apa yang orang buta itu sedang ya tidak bisa saksikan sih memang, tapi paling tidak dengan bantuan teknologi mereka bisa mendapat gambaran dari apa yang sebenarnya mereka tangkap seperti itu. Walaupun memang masih ada celah-celah kekurangan yang mungkin terjadi dalam pembacaan teks tersebut, tapi paling tidak bisa membantu orang-orang dengan gangguan penglihatan atau tunanetra tadi. Seperti itu. Saya justru penasaran dengan Mas Daniel ini, kira-kira orang butanya tuh lagi di mana gitu, kenapa kok dia kepengen tahu sebuah objek ya? Jadi statusnya itu lagi di mana gitu loh, Mas. Coba biar saya punya gambaran, kira-kira bagaimana tuh orang butanya lagi ngapain? Misalkan lagi di mana? Nggak tahu juga sih, Bu. Saya Izin, nanya Bu, aja. ya. Izin, Bu, ya. Kebetulan saya punya teman di sini, walaupun sekarang sudah nggak sering komunikasi, tapi kebetulan dia pernah terkena musibah, jadi jadinya memiliki permasalahan penglihatan. Memang orang-orang yang tunanetra itu biasanya membacakan lewat sentuhan, tulisan yang seperti saya kurang tahu istilahnya apa, jadi dia perlu menyentuh untuk tahu itu huruf apa. Ya, braille. Ya, tapi mereka juga ingin tahu sebenarnya tulisan yang dibaca oleh orang yang tidak tunanetra itu seperti apa, seperti itu, Bu. Mungkin memang terdengar seperti hanya penasaran saja, tapi itu kan merupakan sebuah hal yang istimewa buat mereka untuk mengetahui seperti apa sebenarnya apa yang dibaca oleh orang normal, lalu bagaimana sebenarnya apa yang dia baca itu tidak hanya melalui indera sentuhan saja, seperti itu, Bu. Jadi misalkan orang sedang membaca koran, tapi kan korannya kan sekarang online ya, bisa sih dia langsung pakai Google itu ya, di Google Translate itu kan ada speaker itu bisa suruh baca gitu ya, atau gimana ya? Ya kalau fitur kalau baca Quran online sih mungkin bisa, tapi untuk fisik kan masih menjadi sebuah keterbatasan juga. Tidak mungkin selalu ada orang yang berada di sampingnya untuk membantu seperti itu, Bu. Karena justru yang dia inginkan itu baca yang mana, sedang sekitarnya itu banyak sekali objek gitu kan. Dia pengen baca yang mana gitu, cara menentukannya gimana? Nah, itu juga menjadi keterbatasan dari kami, seperti balik tadi ke pertanyaan di awal, seperti tulisan instruksi obat itu kan sangat kecil-kecil dan banyak. Jadi itu juga menjadi keterbatasan bagi kami untuk menentukan mana teks yang ingin dideteksi, seperti itu, Bu. Enggak, itu persoalan yang mau baca maksud saya gitu. Jadi justru yang mau baca itu maunya apa gitu kan, belum ya. Jadi
kita jangan terjebak pada keinginan user yang tidak jelas. Kita tetapkan ini saya jualan ini untuk siapa sih gitu, untuk kondisi apa sih gitu. Kalau kita penuhi semuanya tidak akan bisa gitu. Intinya gitu sih, Mas. Oh iya Bu, baik, Bu. Nah, saya justru kepengen melanjutkan Mas Widi tadi ya, 16 megapiksel. Gimana itu speknya Itu kayak gimana sih speknya itu gimana speknya? speknya itu kan mereferensikan HP yang saya buat trial, Bu. Seperti itu. Jadi itu terakhir kameranya pakai 16 megapiksel, makanya kita tentukan seperti itu. Nah, ini sekarang kita lagi coba trial dengan spesifikasi di bawahnya, seperti itu. Nah, Mas, mengapa tadi dibilang Android 5.0? Mengapa kok kalau yang lama itu kan malah nanti nggak disupport ya? Takutnya gitu. Kenapa? Minimal, Bu. Minimal. Jadi semakin ke atas semakin bagus. Jadi itu sampai seberapa lama atau seberapa rendah aplikasi kita itu support ke sistem operasi Android-nya, seperti itu. Nah, terus sekarang masih ada dipakai orang? Maksudnya walaupun itu tidak dikembangkan, sudah tidak dikembangkan kan kalau yang udah lama itu ya tidak disupport. Iya, sudah. Masih dipakai orang tapi? Kalau itu sepertinya sistem standar. Mungkin ini juga ya perlu kita lihat statistika gitu ya. Statistika di internet pasti ada data itu. Berapa sih pengguna Android 5.0? Berapa sih pengguna? Jadi mungkin lihatnya dari ini ya, dari HP yang dijual atau yang sedang dipakai orang itu kan pasti punya ya, toko-toko HP itu pasti punya apa ya, kayak semacam statistika gitu. Tidak hanya toko HP tapi perusahaan ini industri cellphone gitu pasti ada. Nanti silahkan dicari aja, terus jangan keburu mengatakan Android 5.0, takutnya nanti sudah nggak ada yang pakai gitu, Mas. Jadi nanti di apa ya, di bagian laporan nanti akan ditambahkan mengapa pilih 5.0 atau 7 atau berapa gitu, biar ada alasan kuat ya. Ini sekaligus latihan untuk TA, kan sebentar lagi berarti TA nih. Nah, itu yang membuat saya penasaran juga tadi. Terus untuk satu hal di slide activity diagram, betul tadi nggak kelihatan ya. Yang bikin aja nggak bisa lihat gitu, apalagi yang tidak bikin. Kalau yang bikin tuh kan masih bisa ingat gitu. Oh, kemarin ini adalah ini, itu adalah itu gitu ya, bisa menceritakan. Lah yang tidak bikin kan harus menteleng gitu dan tetap tidak kelihatan tadi, maaf ya. Jadi itu juga latihan buat kita pada saat mempresentasikan entah itu kerja praktek, tugas akhir atau terjun di masyarakat. Misalnya kalau teman-teman yang di Pak Lurah itu membuatkan website untuk Pak Lurah itu mereka kan harus presentasi di depan Pak Lurah. Pak Lurahnya kalau masih muda oke, enggak apa-apa, tapi kalau sudah tua apalagi aparat desa tidak semuanya muda. Nah, itu akan bagus kalau kita tampilkan yang bisa dilihat oleh mata ya. Karena tidak akan berguna kalau gambar terlalu kecil. Itu saja sih. Tapi pada dasarnya bagus, saya lebih setuju ini daripada yang waktu itu copy itu terlalu terlalu banyak problem domain yang harus kita pelajari. Ya. Baik, waktunya sudah pas jam 2, sekarang giliran tim 2 untuk memberi pertanyaan kepada tim 1. Silahkan, siapa dulu? Oke, saya ingin bertanya. Ya, silahkan Mas. Tadi kan karyawan menginput absen lalu dikirim ke database dan database tersebut akan dilihat oleh HRD. Nah, kalau misalkan database-nya itu ingin dilihat oleh selain HRD, itu kira-kira bisa nggak Mas? Selain HRD gitu dikirim? Lanjut, biar dicari jawaban dulu, disusun jawaban yang ini. Silakan lanjut, siapa? Saya, Bu.
di tadi itu kan ditampilkan bahwasanya ada user atau pekerja tadi itu melakukan absensi, terus masuk ke kelompok kelompok lembur ya tadi itu seperti itu. Lah, apakah nanti itu diakomodasi bahwasanya dia absen di jam sekian, kalau di secara Google Map tadi kan sudah keluar ya, tapi jamnya ini kok saya lihat tadi belum ada gitu itu. Jam absen, Bu. Kalau kelompok lemburnya kan sudah masuk tadi itu, tapi jam absennya tadi kok belum terlihat seperti itu. Terima kasih. Silahkan, yang ketiga. Izin, Bu. Ya, silahkan. Baik, jadi ini kan aplikasi absensi yang sangat berguna sekali untuk membantu proses pekerjaan di lapangan. Ya. Nah, tentunya dalam penggunaannya tidak akan luput dari yang namanya kesalahan input dari si pengguna. Nah, ketika ada user yang salah menginput, apakah ada opsi untuk memperbaiki atau proses perbaikannya harus dilakukan oleh pihak si penerima data yang sudah sebelumnya sudah salah tersebut, seperti itu, Bu? Apakah ada proses validasinya atau bagaimana? Ya. Silahkan terakhir, Mas Erlangga. Yang terakhir, dari titik pekerja absen itu saat dia share lokasi, mungkin nggak bisa tidak tepat di titik dia berada. Ya. Bisa. Mohon maaf Bu, izin. Kira-kira boleh nambah satu pertanyaan lagi nggak Bu? Boleh. Ya kan, Mas? Ini kan absensi buat pekerja ya. Nah, kalau semisal nih, kan ini nggak ada validasi pakai muka atau sidik jari gitu kan, biar menentukan kalau orang ini bener gitu, orang ini bukan orang lain yang absenin. Itu cara ngatasin untuk validasi itu gimana ya Mas? Takutnya kan bisa aja orang misal yang kerja saya nih, tapi yang absenin orang lain gitu. Ya, gitu aja sih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain, Mas Erlangga, Mas Muhaimin, Mas Surya? Udah? Ya, silakan ditanggepin siapa yang mau menanggapin. Ya, izin Bu. Ya, silakan Mas Sarul. Paling saya mau jawab satu-satu dulu ya. Tadi yang pertanyaan pertama itu data bisa dilihat atau tidak selain HRD. Ya. Di sini kan rencana kita aplikasi itu kita buat development itu mendaftarkan berdasarkan email perusahaan. Nah, jadi ini nanti ada kaitannya sama yang tadi pertanyaan nomor 3 yang kesalahan input itu loh. Agak berkaitan dia itu. Nah, di sini kan HRD itu dia emang bisa karena kita kan emang semuanya kita ngasih akses ke HRD. Selain HRD itu biasanya di bawahnya ada masing-masing itu kalau kita nyebutnya supervisor ya. Supervisor itu dia bisa juga ngelihat karena kan dia punya akses buat nanti login ke Google itu dan dia pun juga ada beri akses buat ngedit. Dan kalau misalnya yang tadi di pertanyaan ketika ada kesalahan input, karena di sini kita juga ngasih sistem CRUD Bu, create, update, delete, sama read. Jadi kalau misalnya kita ada kesalahan dalam, contohnya kita ada kesalahan absen, kesalahan nick, kesalahan progress, kita nggak perlu permasalahkan itu, karena kan kita punya masing-masing kayak tadi supervisor, kita nggak harus langsung ke HRD. Kayak supervisor itu kan dia punya akses buat merubah data gitu yang CRUD itu. Kalau kita yang user kan dia cuma sebatas kita absen berarti kita cuma create aja update. Nah, kalau di supervisor dan supervisor ke atas HRD, kita bisa langsung koordinasi ke supervisornya itu. Di situ kita tinggal bilang, Pak, mohon maaf nih untuk di tanggal sekian saya ada kesalahan di absen. Kan ditanya kesalahannya kenapa? Entah itu salah input di PC, nick, atau dia salah di jam dan tanggal absen, itu nanti sama
supervisornya itu bisa diperbaiki. Di situ dia juga dikasih keterangan nanti pas dia rekap absen itu, nanti kan bakal jadi pertanyaan juga buat HRD. Ini kenapa? Di situ ada keterangan karena kita udah langsung konfirmasi ke supervisor itu. Gimana kalau nggak usah ngantri, Mas? Gimana? Sekedar ini aja, sekedar apa ya? Ya tadi misalkan Mas Farul tadi mengatakan pakai fingerprint atau pakai wajah gitu, ya udah itu mencerminkan dirinya gitu. Jadi nanti ID pegawai nama itu udah termasuk dalam ID tersebut, dalam fingerprint atau muka, atau mungkin apa namanya, bukan itu ya nggak apa-apa, itu kan harus ada harus HP-nya itu harus punya algoritma itu gitu ya. Pakai itu aja, ORCID atau QR code gitu kan sebenarnya bisa juga ya. QR code ya bisa, tapi untuk sekarang ini sih rata-rata itu dia lebih pakai buat absen itu mungkin tergantung aplikasi permintaan dari perusahaannya Bu ya. Kadang untuk dia absensi masuk itu kan dia minta verifikasi, misalnya kita entah foto selfie itu biasanya itu diwajibkan untuk karyawan itu dia foto buka dulu Bu, baru foto di tempat sekitar. Jadi dia untuk kayak misalnya kesalahan yang tadi karena diabsenin orang, kalau misalnya diabsenin orang kan, itu misalnya contoh absennya Daniel, ada mukanya Daniel berarti dia emang masuk kan. Tapi pas di situ Daniel diabsenin contohnya, entah diabsenin nama ID, itu bakal jadi pertanyaan dan itu bakal ke-track nanti sama HRD. Kok ini nggak ada mukanya, kenapa? Tapi kan cuma ada dua kemungkinan, entah dia ada kesalahan pas di foto, atau dia emang diabsen sama orang. Itu dia nanti bisa bakal kena sanksi dari perusahaannya. Lokasi kalau buat kita kerja di lapangan itu nggak terlalu krusial ya. Kalau kayak lokasi yang nggak akurat itu biasa kan emang Google Map biasanya nggak selalu akurat, kadang ada yang sinyalnya bermasalah, kita di lokasi mana, entah masih nyangkut di lokasi kita sebelumnya, itu nggak jadi masalah. Yang penting kan kita untuk setiap activity itu diminta minimal kita ada foto muka kita gitu. Jadi kan itu udah valid gitu, oh ini emang bener dia yang kerja. Mungkin keakuratan lokasi, entah itu akurat banget atau sedang atau kurang akurat itu tergantung kebutuhan perusahaannya ya Mas ya? Iya, yang penting masih dalam scope area dia kerja aja gitu, Bu. Nggak harus akurat satu meter. Seorang karyawan yang memang dia itu diminta pergi ke klien gitu, ada pernah ke Bekasi terus kemana mengantar atau menservis sesuatu, itu kan lokasi menjadi sangat penting ya. Iya, nggak apa-apa kan di situ lokasinya pasti dia di sekitar situ juga akurat, dia akurat, cuma melenceng mungkin nggak lebih dari 100-200 meter, mungkin masih di sekitaran tempat dia itu. Nah, biar tidak menimbulkan pertanyaan, mungkin di ini aja ya diberi batasan gitu, batasan bahwa ini perusahaan yang seperti ini gitu, kebutuhannya itu untuk ini gitu. Terus diberi gambaran perusahaannya itu bergerak di bidang apa, biar orang bisa punya gambaran sehingga tidak menanyakan tentang lokasi tadi. Nah, itu apa ya? Sebuah aplikasi itu memang seperti itu ya. Jadi banyak sekali kalau kita belum membatasi, kita jadi pengen nambah ini nambah itu ya, kayak gedung itu, membangun gedung itu, gedungnya untuk apa dulu kita pastikan dulu, entah itu rumah sakit atau rumah tinggal, budgetnya berapa. Jadi ada batasan-batasan yang membuat kita itu strict gitu, tidak nambah ini nambah itu tuh nanti biayanya bengkak gitu ya. Sebetulnya kalau di sini sekarang batasan kita adalah waktu, itu yang perlu dipegang. Mungkin nanti dengan batasan waktu itu kita bisa memilih fitur-fitur yang paling penting gitu. Nah, waktu itu kan saya pernah mendengar Mas Daniel atau siapa ya yang waktu itu menjelaskan bahwa ini, atau Mas Widi, kayaknya Mas Widi, bahwa ini adalah HP yang sebenarnya low end, tetapi kok algoritmanya atau programnya itu high end gitu. Jadi algoritmanya itu bagus sehingga bisa memberi nilai tambah pada HP yang low end itu gitu. Nah, itu masih mau dipertahankan atau udah ganti pindah ke HP yang high end? Untuk sekarang udah pindah sih, Bu. Sekarang high end sekarang. Iya. Ini menjangkau masyarakat yang waktu itu kan
kalau nggak salah orang berjualan, tetapi itu nenek-nenek yang sudah tua, HP-nya jelek gitulah intinya. HP-nya jadul gitu. Kalau nggak salah ya dulu Mas Widi menjelaskan ya. Iya benar Bu, dia Widi. Iya, iya. Tapi sekarang untuk perusahaan gitu ya. Jadi itu udah harus dihapus dari kepala saya ya. Maksudnya ingatan akan itu tidak lagi asumsi itu tidak lagi Nah, berarti kalau seperti itu ya sudah, saya nggak jadi bertanya. Tadi itu saya mau menanyakan fitur mana yang paling penting gitu, sehingga HP-nya tetap bisa jalan gitu. Walaupun low end, tapi tetap dengan menjalankan aplikasi itu, dia tetap bisa dipakai, itu bisa jalan, tidak hang gitulah. Tapi kalau sudah dijawab bahwa sekarang high end, ya sudah, enggak apa-apa. Nanti dibatasin aja ya perusahaan seperti apa yang akan menggunakan aplikasi itu. Boleh saja ini perusahaan masing-masing di tempat kerja gitu, biar lebih realistis. Dan kondisi perusahaan itu sebaiknya kita beri gambaran sekilas ya di dokumen, biar kita bisa punya gambaran. Baik, apakah Mas Erlangga mau nambah tadi tentang lokasi tadi bagaimana? Apakah sudah terjawab atau masih ada tambahan, saran mungkin? Sudah sih Bu tadi. Ya. Sudah dikasih tahu, kalau nggak harus tepat juga nggak apa-apa, yang penting ada di sekitar situ. Ya, baik. Apakah ada lagi yang pengen menambahkan, misalnya Mas Daniel, Mas Widi pengen menambahkan apa? Ya, tadi yang perihal jam tadi gimana? Oh iya, belum dijawab yang jam. Oh iya, benar-benar. Boleh Bu, saya yang jam. Mas, silakan Mas Farouk. Ya, Mas Niki, sebenarnya untuk jam itu kita sudah memasukkan rule tertentu Bu. Jadi untuk jam absen itu semua tidak bisa diedit Bu. Mengambil dari Jadi, sistem ya? yes, betul Bu, dari sistem sebagai bukti bahwa si pekerja benar-benar aktual melakukan penginputan data. Itu sudah kami masukkan di rule dengan salah satu komen dan lain-lain Bu. Nah, Kemudian untuk aturan overtime dan segala macam, kita menganut aturan Depnaker Bu, bahwa sebenarnya di masa WFH ini di atas jam 16 itu sudah termasuk lembur. Maka kami memasukkan kondisional di mana ada lembur, kemudian ada masuk pagi, ada pulang, dan kemudian ada lembur weekend. Ini kami harapkan bisa bisa membantu juga untuk karakteristik dari si pekerja ini kan Bu. Kemudian nanti seketika si pekerja itu melakukan absen, otomatis itu akan muncul di remarks. Jadi di kolom remarks itu adalah output dari kategori yang dia lakukan. Misal, ternyata dia melakukan absen di atas jam 9:30 pagi, maka otomatis sistem akan menulis absen ditolak. Karena rule yang kami buat sesuai Depnaker juga tadi, itu harus di bawah pukul 9:30 pagi untuk weekday dan lain-lain Bu, kira-kira begitu Bu. Jadi untuk kekhawatiran cheating atau apa, saya rasa sedikit bisa tertangani Bu, kira-kira begitu Bu. ya. Bagaimana kalau ID-nya juga dimasukkan sekalian? Jadi sekali orang daftar, ya udah ditangkap aja ID-nya begitu. Oh iya, Ya, bisa Bu, bisa ditambahkan role itu bisa. Ya. Bisa. Jadi praktis, nggak usah mengisikan. Nanti kalau udah mengisikan, udah jamnya tinggal berapa detik, malah nggak masuk karena terlalu repot memasukkan nama, NIM. Itu saya juga gitu Bu, sama Bu. Itu kok udah tinggal dikit lagi, lupa absen lagi kan gitu Bu ya. Iya. Sekali tik gitu langsung masuk gitu kan, enak ya. Betul. Ini Bu, saya juga menambahkan sedikit yang Mas Oji ya. Mas Oji kan tadi, apakah karyawan yang bersangkutan dapat melihat hasil edit, hasil input yang dia lakukan. Itu kita bisa menggunakan menu tampilkan data Mas Oji. Jadi Mas Oji bisa melihat apakah saya menginput yang sudah benar atau belum. Nah ini ada kaitannya dengan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu kan validasi ya, menurut Mas Oji kan, ini sudah valid belum gitu kan, atau ya bagaimana, atau misalnya seperti yang tadi Mas Surya bilang, kalau ada salah input bisa diperbaiki enggak. Jadi metodenya benar Mas Sahrul tadi, cuman yang extended-nya adalah kita bisa menambahkan kolom feedback Bu. Jadi misal saya kok delalah pengen ngetik huruf J karena jempolnya kegedean jadi huruf A misalnya, atau bagaimana. J sama Itu kita
Ya Iya, Bu. SHA gitulah. Pokok J Oh sama iya. banget Oh, nih. jempol dia jempol kaki, Bu. Gitu. Jadi nanti saya tinggal tulis misalnya Mimin, saya tadi ketlisut namanya gitu kan. Atau misalnya kebetulan HRD-nya Mas Muhaimin. Abangku, aku tolong diedit dong tadi salah masukin nama, lupa atau tadi udah mau hujan saya buru-buru misalnya. Kira-kira begitu, Bu. Iya, saya masih lebih suka kalau itu dimasukkan sekali daftar, ya udah namanya itu. Jadi orang tidak setiap hari harus mengedit nama atau mengedit ini ya. Segi Setuju, Bu. kepraktisan ya. Setuju, Bu. Iya, Bu. Jadi Siap, itu jadikan ini ya, requirement ya. Bahwa itu sekali aja biar praktis ya. Hari gini masuk ngentri, kita kalau memberi kepada seseorang jangan-jangan takutnya nanti nggak laku gitu kalau ini mau dijual ke perusahaannya. Baik, ada tambahan lagi? Saya menyampaikan terima kasih sekali ya, ternyata dalam waktu seminggu sudah pada bisa bergerak gitu, maksudnya bisa majunya pesat. Saya tidak menyangka kalau sudah pada memikirkan sampai segitu, dan ini saya rasa tambahan masukan dari teman-teman itu sangat bermanfaat ya. Itu jangan dianggap sebagai permusuhan, tetapi justru improvisasi tim kita biar proyeknya lebih bagus, lebih robust gitu ya. Baik, Anda masih punya ini tugas untuk menilai teman-teman. Ya memang semuanya bagus, tetapi kalau diangkakan itu akan lebih ini ya, akan lebih presisi lah. Misalkan, oh Mas Muhaimin 100 atau Mas Faruk, oh kok Mas Faruk kok enggak proper misalkan berapa. Enggak, itu cuma contoh ya Mas, jangan tersinggung. Nah, jadi ada ininya, ada hitam di atas putih lah, biar saya juga mantep, karena kalau saya sendiri yang menilai itu akan sangat subjektif, karena ini mata kuliah yang sifatnya subjektif. Jadi saya perlu bantuan dari para peserta kuliah. Baik, kemudian ada satu lagi yaitu analisis resiko. Kalau dilihat sih memang kedua aplikasi ini resikonya bukan resiko yang gawat. Kalau aplikasi yang gawat itu yang kayak gimana ya? Misalkan pengendalian ini untuk alat kesehatan, terus alat-alat perang, itu kan resikonya tinggi sekali ya. Karena kalau salah sedikit aja nanti mungkin peluru kendali diluncurkan kemana, bukannya kenai musuh malah ngenai teman sendiri misalnya, itu kan sangat gawat. Terus kalau alat kesehatan tuh kok dia nggak respon dalam waktu misalkan 5 detik, kok malah 5 menit ya, orangnya keburu meninggal gitu, tidak bernapas dalam 5 menit gitu misalkan. Itu hal-hal yang seperti itu sangat berisiko. Nah, analisis risiko itu akan kita tuliskan dalam tabel yang namanya RMMM plan, Risk Mitigation Monitoring and Management. Nah, itu silahkan di list atau dibuat daftar dari yang paling kemungkinan terjadinya itu paling tinggi. Misalkan apa? Misalkan ini contoh, ini jangan tersinggung ya Mas. Misalkan ini untuk mengentrikan daftar hadir tadi akan ditolak itu oleh perusahaan-perusahaan yang mau beli gitu misalnya. Nah, itu terus mitigasinya gimana? Oh, kalau gitu ini diubah menjadi biar sekali tik langsung masuk gitu ya, tidak usah ngantri nama misalkan. Oke, itu yang kelihatan di sini. Pasti berempat itu jauh lebih tahu seperti apa gitu resiko yang ada di dalam proyek ini. Untuk kelompok Mas Muhaimin sama Mas Erlangga dan Mas Farul dan Mas Surya, itu kira-kira resikonya apa? Resiko yang paling besar? Salah penginderaan, Bu, yang jelas. Penginderaan. Misalnya banana dibaca orange gitu, Mas. Atau gimana? Tidak terbaca biasanya. Tidak terbaca, Bu. Tidak terbaca itu ya. Kayak tadi yang kecil-kecil di label botol obat itu. Ya, itu bisa juga karena image-nya terlalu mirip-mirip, jadi antara tulisan sama background-nya itu mirip, mungkin tidak terbaca, bisa juga. Tidak terbaca atau mungkin bentuknya aneh karena tabung obat melengkung gitu kan? Atau ya, itu juga bisa. Itu juga bisa. Jadi faktornya banyak sekali seperti yang dibilang Surya tadi ya.
Nah, ini juga perlu dibatasi karena ini luas banget ya. Nanti jangan-jangan terus orang jadi berharap, oh ini bisa loh untuk kalau kita lagi naik mobil ngebut, tuh ngapcer tuh langsung ketahuan. Kita harus batasin gitu. Ya, jadi dibatasi bahwa ini untuk benda yang diam misalnya. Tapi kalau untuk benda diam nanti terus keperluannya selain di rumah di mana gitu, harus dipikirkan juga alasan atau urgensi itu. Jadi di bab pendahuluan nanti akan ada tambahan tentang urgensi ya. Batasan urgensi, nah biar lebih mantap. Oke, karena kalau nggak gitu, proyek kita nggak akan selesai. Kemana-mana, terus semakin lama semakin gede, tapi terus nggak jelas penggunanya siapa untuk si A, kok nggak cocok, untuk si B nggak cocok, karena pengen memenuhi semua kebutuhan, tetapi hanya sedikit-sedikit akhirnya, karena waktu kita yang terbatas, takutnya seperti itu. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan? Jadi ini mulai minggu ini kita terus ya, progres terus ya Mas, mulai minggu ini progres, ini bagus sekali, saya sudah ini akan saya tangkap ini sebagai nilai UTS. Terus minggu depan juga tetap laporan progres ya, tetap, karena kita kan kuliahnya tinggal berapa kali, akhir Oktober sudah selesai, iya kan? Jadi dalam 2 minggu semoga pada selesai. Bagi tugas aja, misalnya Mas Faruk itu urusan login tadi atau apa yang nama. Misalnya Mas Erlangga bagian apa, membuat batasan misalnya gitu ya. Jadi bagi tugas aja. Baik, apakah ada pertanyaan tentang proyek tentang keberlangsungan ini, kuliah kita ini? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Bu, tadi yang template penilaian itu menilai diri kita juga, Bu? Boleh, maksud saya biar nanti saya nggak tahu, kalau ada dikosongin, oh ini kok nggak ada nama Faruk, berarti ini yang menilai Mas Faruk. Nah, saya takutnya nanti saya jadi tahu nama kalian kan. Nah, oh ini siapa yang menilai, terus saya takut kalau seperti itu menjadi tidak objektif yang menilai gitu. Jadi saya pengen gambaran objektif, saya tidak akan bocorkan ke satu dengan yang lain, misalkan, oh ini Mas Faruk dinilai jelek, mosok saya bilang gitu ke Mas Faruk kan, ya enggak, itu enggak etis kan. Jadi bebaslah untuk menilai apa adanya. Tidak akan saya bocorkan dan tidak usah diberi nama. Dikumpulkan aja di upload. Nah, kalau di upload itu kan biasanya kebiasaan saya adalah mendownload. Ya udah terus saya lihat satu-satu, kalau nggak ada namanya kan saya bebas, tidak kan. Tidak tahu ini siapa, ini buatan siapa gitu kan. Gimana, sedikit masukan Bu? Silakan. Gimana kalau sistem penilaiannya kan kita ada 2 kelompok. Nah ini kan masing-masing contohnya kayak kita moderator Bang Faruk tadi ya. Ntar Bang Faruk menilai kelompok 2, ntar dia share ke kita, gimana ini begini-begini, oh yaudah nggak apa, ntar kirim ke Ibu. Ini kalau menurut saya itu lebih enak Bu. Oh berarti 2 aja, membuat Ya, dari tim 1 dan tim 2 gitu? Ya. Boleh, begitu juga boleh. Jadi satu form untuk ini ya, untuk satu tim ya. Baik, jadi sudah diresum dulu, dibicarakan dulu ya. Iya Bu. Tapi jangan kong kali sama tim lain. Maksud saya gitu. Kalau perorangan kan, ya. Tapi kalau itu dirasa bagus, ya boleh nanti. Ayo Erlangga awas, misalkan Sarul bilang ke, ayo Erlangga awas kalau timku dinilai jelek, terus ya udah terus cincai gitu, ya jangan, biar objektif maksud saya. Ya. Baik, saya terima usul itu. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah menyetujui apa yang diusulkan Mas Sarul? Jadi satu tim membuat satu aja untuk menilai tim yang lain. Setuju tidak? Tapi itu hasil rembukan ya, maksudnya hasil ngobrol. Hasil ngobrol misalkan berempat itu, ayo kita nilai tim lain itu berapa ya gitu. Terus berempat ini juga begitu menilai tim satunya. Gimana? Setuju tidak? Itu lebih ringan juga ya, karena sebentar lagi akan ada kuliah lain gitu kan? Masih ada waktu sih 30 lebih 40 atau 50 menit. Ya, boleh aja ya, boleh. Asal hasil rembukan ya.
Erlangga Baik. setuju? Surya setuju? Kalau saya sih setuju, Bu. Ya, baik. Kalau begitu saya nanti hanya terima 2 gitu kan Mas Arul ya? Ya, baik. Saya terima Iya, 2. Bu. Oke. Kalau begitu saya mengucapkan terima kasih. Acara hari ini kita tutup. Semoga kita semua diberi rahmat sehat, Amin. sejahtera, tidak kurang suatu apa, bisa menyelesaikan proyek ini dan bisa lulus semester ini dengan sebaik-baiknya ya. Mohon izin, saya tutup. Kita kembali bertemu lagi minggu depan dengan progres. Jadi Anda tetap berprogres ya. Tetap Baik, Bu. berprogres dan minggu depan diceritakan ya progresnya ya. Ya entah minggu depan mau diminta Pak Ramli videonya atau enggak, tapi kita tetap berprogres di Zoom ini ya. Baik, terima kasih. Selamat sore, selamat siang, menjelang sore. Mohon izin saya tutup Zoom-nya. Baik, Bu. Terima kasih, Baik, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.